Hidup Ketua Wilayah. Abang Anda Bang Seron Sinaga yang gini ganteng ya kan, luar biasa bang ini, karena hatinya kita ke marga Sinaga terus tetap muda dan terus ganteng. Baik, terima kasih. Selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan saya, nama saya kalau pangkat saya Kompol ya. Kemarin waka di sini itu tuh letting saya tuh Sani Kompol Sani, itulah letting saya di sini. Jadi nama saya Dr. Andus Pantas Sinaga SAMH ya. Saya didaulat beliau ini menjadi Ketua Bidang Hukum dan HAM. Saya bertugas di Polda Sumatera Utara, di Inspektorat. Kalau jabatan saya sekarang namanya Kasumbag Dumasan, Kepala Bagian Sub Pengaduan Masyarakat. Jadi inilah kita bilang opu ini kan. Begitu saya diangkat menjadi Ketua Bidang Hukum dan oleh Bang Seron, jabatan saya itu persis sama dengan apa jabatan saya di Sinaga. Ya, tepuk tangan dulu. Sehingga saya bisa mengakomodir semua permasalahan PPTSB khususnya. Ya, jadi bagian saya itu kalau ada masyarakat membuat pengaduan ke polisi, tidak ditanggapi pemeriksaannya, pengaduannya, terjadi keterpihakan, tidak profesional penyidiknya, masyarakat tersebut membuat pengaduan kepada Kapolda Irwasda, itu pasti jatuhnya sama saya. Maka banyak pengaduan-pengaduan Marga Sinaga yang datang itu saya baca. Marga Sinaga ini, kalau ada nomor teleponnya saya telepon itu langsung. Nah itu, jadi itu sebentar satu perkenalan saya. Jadi saya kalau di bidang Sinaga Hukum dan HAM ini sudah periode ketiga ini. Periode ketiga, jadi sudah cukup banyak menangani daripada permasalahan-masalah daripada PPTSB. Kami terakhir kemarin menangani guru Sinaga yang ada di Langkat. Mungkin ada yang tahu, yang umur 16 tahun, yang awalnya hilang. Ya, kalau nggak salah saya ke daerah pantai sana. Awalnya hilang, ternyata di rumah laki-laki itu sudah diperkosa dan dikurung di situ. Itu kita langsung melakukan pendampingan dan langsung menangkap tersangka. Walaupun tersangka tersebut komplain, tapi saya waktu komunikasi kepada Polres Langkat yang ada di Stabat, dia harus ditahan walaupun anak-anak. Ya, makanya kemarin waktu pelantikan Binjai tidak datang, orang tuanya datang gitu, kebetulan Langkat datang. Walaupun inang itu sekali seminggu dua kali cuci darah, cukup kasihan. Nah kita pendampingan, ya. Makanya di sini nanti mekanisme saya tahu. Makanya kepada kita warga PPTSB yang di Langkat ini, kalau ada yang terjolimi dengan hukum, baik perdata maupun pidana maupun hak ajasinya, silakan laporkan ke sektor, nanti dari sektor ke cabang, nanti sama baru ke wilayah. Kita akan dampingi nanti itu. Karena seperti tadi dikasih tahu sama ketua tadi, kita sudah punya LBH, Lembaga Bantuan PPTSB Wilayah Sumut 1, dan sudah terdaftar resmi. Dan sekarang kita punya pengacara Sinaga yang handal, mampu kemana-mana berpendampingan. Nah ini ya, kenapa jangan kita biarkan warga kita ini Sinaga ini tertempa daripada hukum yang tidak mengerti apa. Seperti tadi dia punya lahan diserobot orang, dia sudah punya lahan tapi dikuasai orang, ya, ataupun mungkin terjadi cabul, dituduh mencuri padahal tidak, sehingga teraniaya dalam hukum. Ini jangan dibiarkan.
Makanya ketua sektor berperan nih, dan juga nanti dikasih tahu kepada warga supaya mereka juga terbela. Nggak usah dipikirkan dulu uangnya nanti aja. Ketua wilayah ada nih sanggup untuk membiayai itu. Kami juga siap untuk membiayai itu. Ya, asalkanlah bisa terbela warga kita ini. Nah itu. Di sini datang apa? Bidang hukum dan HAM-nya. Ada bidang hukum dan HAM cabang. Ada Rodo? Jadi tolong Pak Ketua Cabang, nanti saya kasih tahu mekanismenya. Jadi nanti gini, di cabang ini juga nanti dibentuk perwakilan daripada LBH kita di sini, supaya bisa mengcover daripada warga PPTSB yang bermasalah di Langkat. Bagaimana mengcovernya? Tolong direkrut warga Sinaga PPTSB yang sudah sarjana hukum dan juga sudah PKPA, istilahnya sudah pengacara. Ini yang direkrut menjadi nanti LBH di sini, perpanjangan tangan dari wilayah, sehingga kami nanti bisa backup. Kita nanti bekerja sama. Ya, kenapa? Kalau dipilih nanti polisi, tentara, dia ketua bidang hukum dan HAM, itu tidak bisa melakukan pendampingan di pengadilan. Itu jangan silap. Polisi, tentara itu kalaupun di bidang hukum dan HAM dia hanya sekedar untuk mengkoordinasikan kepada kalau ada kejadian di polsek. Contohnya ada kejadian di polsek Bahorok, ada marga Sinaga di situ. Cepat dia bisa mengantisipasi di situ apa yang terjadi kepada warga marga Sinaga, hanya sekedar itu aja. Tetapi kalau sudah melakukan pendampingan harus yang sarjana hukum dan sudah advokat. Nah ini nanti kita bentuk jadi kuasa pendamping di pengadilan maupun pendampingan di penyidikan, penuntutan sampai ke persidangan. Makanya nanti ini akan dibentuk. Tolong nanti Pak Ketua Cabang dibentuk nanti itu surat perintahnya nanti di sini lagi balik direkrut nih, supaya nanti dibuka nanti kantor di cabang Langkat untuk menampung daripada apabila nanti ada bermasalah, sehingga nanti kami bisa membackup ataupun nanti kami turun langsung ke cabang untuk melakukan pendampingan. Kita tunjukkan marga Sinaga kita mampu, kita bisa. Dalam hal seperti inilah masanya marga Sinaga ini bisa menunjukkan dirinya. Jangan kita biarkan merana, padahal ada LBH tidak bisa berbuat. Makanya di wilayah bidang hukum dan HAM ini kami bagi 3, dan ini sudah jalan. 1 di bidang hukum, 1 di bidang HAM, 1 di bidang pers. Di bidang hukum ini bergabung semua seluruh pengacara pidana maupun perdata. Di bidang HAM kita punya LSM. Di bidang pers kita punya wartawan bergabung dengan Gelasibot, supaya bisa nanti bekerja sama dia apabila terjadi penjoliman kepada marga Sinaga. Nah ini harus kita laksanakan. Jadi nanti di wilayah juga, di cabang juga demikian. Jadi tolong sampaikan kepada warga kita marga Sinaga, kalau punya masalah tolong dikasih tahu. Jangan dia mau kayak pentusi, itu belakangan. Yang penting kita berbuat dulu. Nah ini sekedar pencerahan sama dari kami untuk kita di sini. Kiranya marga Sinaga ini makin besar, kita dapat bersatu, kita dapat berbuat demi untuk daripada kemakmuran daripada marga Sinaga. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan selamat sore.